Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya channel Kang Rian Dance. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Kali ini saya akan menceritakan kisah sejarah Sunan Giri dihanyutkan ke laut hingga mendirikan kerajaan Giri Kedaton. Enggak usah berpanjang lebar, mari kita ke videonya. Sunan Giri dikenal dengan nama Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden, Ainul Yakin dan Joko Samudra. Ia lahir di Blambangan, Banyuwangi, pada tahun 1442. Ibu Sunan Giri bernama Dewi Sekardadu, seorang putri bangsawan Menak Sembuyu dari wilayah kerajaan Blambangan. Sementara ayahnya bernama Maulana Ishak, seorang mubalik yang datang dari Asia Tengah. Silsilah keturunan Sunan Giri juga merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melalui jalur keturunan Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Ja'far Ash-Shadiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad Al-Nakib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidullah, Alwi Awal, Muhammad Sahibus Saumiyah, Alwi Atesani, Ali Hali, Kasam, Muhammad Syahid Mirbak, Alwi Ami Al-Fakih, Abdul Malik, Ahmad Han, Abdullah, Al-Azhamad, Han, Ahmad Syah Jalal, Jalaluddin Han, Jamaluddin Akbar Al-Husaini, Maulana Akbar, Maulana Ishak, dan Ainul Yakin. Sunan Giri dihanyutkan ke laut. Kelahiran Sunan Giri ini dianggap oleh rakyat Blambangan sebagai pembawa kutukan berupa wabah penyakit di kerajaan Blambangan. Kelahiran Sunan Giri disambut Prabu Menak Sembuyu dengan membuatkan peti terbuat dari besi untuk tempat bayi. Selanjutnya ia kemudian memerintahkan kepada para pengawal kerajaan untuk menghanyutkannya ke laut. Berita itu pun tak lama terdengar oleh Dewi Sekardadu. Dewi Sekardadu berlari mengejar bayi yang baru saja dilahirkannya. Siang dan malam menyusuri pantai dengan tidak memikirkan lagi akan nasib dirinya. Dewi Sekardadu pun meninggal dalam pencariannya. Peti besi berisi bayi itu terombang-ambing ombak laut terbawa hingga ke tengah laut. Peti itu bercahaya berkilauan laksana kapal kecil di tengah laut. Tak ayal cahaya itu terlihat oleh sekelompok awak kapal, pelaut, yang hendak berdagang ke Pulau Bali. Awak kapal itu kemudian menghampiri, mengambil dan membukanya peti yang bersinar itu. Dinamai Joko Samudra. Awak kapal terkejut setelah tahu bahwa isi dari peti itu adalah bayi laki-laki yang molek dan bercahaya. Awak kapal pun memutar haluan kembali pulang ke Gresik untuk memberikan temuannya itu kepada Nyai Gede Pinatih, seorang saudagar perempuan di Gresik sebagai pemilik kapal. Nyai Gede Pinatih keheranan dan sangat menyukai bayi itu dan mengangkatnya sebagai anak dengan memberikan nama Joko Samudra. Berguru ke Sunan Ampel. Saat mulai remaja di usianya yang 12 tahun, Joko Samudra dibawa ibunya ke Surabaya untuk berguru ilmu agama kepada Raden Rahmat, Sunan Ampel, atas permintaannya sendiri. Tak berapa lama setelah mengajarnya, Sunan Ampel mengetahui identitas sebenarnya dari murid kesayangannya itu. Sunan Ampel mengirimnya beserta Makdum Ibrahim, Sunan Bonang, untuk mendalami ajaran Islam di Pasai sebelum menunaikan keinginannya untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka diterima oleh Maulana Ishak yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Disinilah, Joko Samudra mengetahui cerita mengenai jalan hidup masa kecilnya. Setelah 3 tahun berguru kepada ayahnya, Raden Paku atau lebih dikenal dengan Raden, Ainul Yakin diperintahkan gurunya yang tak lain adalah ayahnya sendiri itu untuk kembali ke Jawa untuk mengembangkan ajaran Islam di tanah Jawa. Dengan berbekal segumpal tanah yang diberikan oleh ayahandanya sebagai contoh tempat yang diinginkannya, Raden Ainul Yakin berkelana untuk mencari di mana letak tanah yang sama dengan tanah yang diberikan oleh ayahannya. Dengan bertafakur dan meminta pertolongan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka petunjuk itu pun datang dengan adanya bukit yang bercahaya. Maka didatangilah bukit itu dan dilihat kesamaannya dan ternyata memang benar-benar sama dengan tanah yang diberikan oleh ayahnya. Mendirikan pesantren dan kerajaan Giri. Perbukitan itulah yang kemudian ditempati untuk mendirikan sebuah pesantren Giri di sebuah perbukitan di desa Sidomukti, Kebomas, Gresik pada tahun Saka nuju tahun Jawi Sinong Milir, 1403 Saka. Pesantren ini merupakan pondok pesantren pertama yang ada di kota Gresik. Dalam bahasa Jawa, Giri berarti gunung. Sejak itulah, ia dikenal masyarakat dengan sebutan Sunan Giri. Dalam sejarahnya, Sunan Giri menikah dengan putri Sunan Ampel yang bernama Dewi Murtasyah. Cupkan ini.